Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin sedang jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang semoga dengannya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah, dan dalam waktu bersamaan kita terus berusaha untuk meninggalkan larangannya. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah yang mulia Muhammad alaihi afdalu wa atammus salam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin sedang menjamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita duduk sejenak untuk mendengarkan beberapa perkataan ulama, ayat-ayat Allah maupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lawan rasa malas kita lawan rasa kantuk kita, yang semoga dengannya Allah mengangkat derajat kita di sisinya dan menghapus segala dosa yang kita miliki. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanati yudhhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa. Tentunya kita tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa. Maka setelah dosa itu terlaksana, setelah dosa itu kita lakukan, maka kita terus berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang semoga kebaikan-kebaikan tersebut mampu menghapus dosa-dosa maupun kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka di antara kebaikan tentunya tidak ada yang lebih baik selain dari menuntut ilmu agama yang mulia ini. Kaum muslimin sedang jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini kita lanjutkan kembali membacakan Syarhu Hilyatu Talibil Ilmi, penjelasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim yang ingin menuntut ilmu agama ini. Ya, telah sampai kepada adabut talib fi nafsihi, hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap kita pada dirinya sendiri, dan sudah sampai ke poin yang keenam, al-qana'atu waz-zahadah, yaitu sifat qanaah dan sifat zuhud. Al-qanaah waz-zahadah, sifat qanaah dan sifat zuhud. At-tahalli bil qanaati min ahammi qisali talibil ilmi, ya'ni an yaqtani'a bima ataahu Allah azza wa jalla wa la yakunu masafal aghniya'i wal murtafin wa la yatlubu an yakuna fi masafil aghniya'i wal murtafin. لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون مصاف الأغنياء والمرتفين فيتكلف نفقات في مأكل والمشرب والملبس والمفت ثم يثقل كاله بالديون. Kaum muslimin sidang jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kali ini tentang sifat qanaah dan sifat zuhud. Syekh mengatakan kepada kita, sesungguhnya sifat qanaah ini merupakan salah satu sifat yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Apa itu qanaah? Ya'ni an yaqtani'a bima ataahu Allah azza wa jalla, yaitu dia merasa cukup ya dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa kenikmatan. Wala yatlubu an yakuna fi masafil aghniya'il wal murtafin, dan dia tidak ingin ya menyamakan dirinya dengan orang-orang kaya, karena sejatinya dia tidak kaya. Intinya sifat qanaah itu mampu merasa cukup terhadap apapun yang telah Allah berikan dan tidak memaksakan dirinya untuk sama seperti gayanya orang-orang kaya,
ataupun orang-orang yang Allah berikan kelebihan dari segi hartanya. Lianna ba'dha talabatil ilmi wa ghairihim tajiduhu yuridu an yakuna fasafal aghniya. Karena kebanyakan orang kita perhatikan, mereka sangat ingin sama dengan orang-orang yang telah Allah lebihkan dari segi dunianya, sehingga mereka malah memaksakan dirinya dari segi makanan, minuman ataupun pakaian, sampai berhutang hanya untuk tampil sebagai orang-orang yang hebat. Maka Syekh mengatakan wahada khata'un, ini merupakan sebuah kesalahan karena memaksakan diri untuk sama dengan mereka, sedangkan kita bukan orang-orang seperti mereka. Ini hanya membuat menyusahkan diri. Dalam bahasa Arab, meminjam itu diartikan dengan kata ista'ara yasta'iru. Bentuk dasarnya ara ya'iru. Setiap kata dalam bahasa Arab hampir semuanya apabila didahului dengan alif, sin dan ta artinya meminta. Seperti kalimat ghafara yaghfiru, artinya ampunan. Allah Al-Ghafur, Allah yang Maha memberi ampun. Ketika disebutkan alif, sin dan ta, kita bilang istaghfara yastaghfiru, sehingga ada kalimat istighfar artinya meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat ara ya'iru artinya adalah sesuatu yang hina, kehinaan. Ketika kita masukkan ista'ara yasta'iru, diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai meminjam, namun sejatinya ialah meminta kehinaan. Karena seseorang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, sejatinya dia telah menghinakan dirinya di hadapan orang tersebut. Maka kalimat meminjam ataupun meminta sesuatu dalam bahasa Arab disebut ista'ara yasta'iru, yaitu memohon kehinaan. Karena seseorang yang meminta sesuatu tentunya dia telah menghinakan dirinya, menjatuhkan martabat dirinya di hadapan orang lain, sehingga orang mau memberikan dan merasa iba kepadanya. Maka kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, sifat yang paling penting yang harus kita miliki ialah sifat qanaah, dan dia merupakan syarat seseorang menjadi bahagia. Seseorang akan menjadi bahagia apabila dia memiliki sifat qanaah ini. Apabila sifat qanaah ini hilang, maka sungguh tidak akan pernah menjadi seseorang yang bahagia. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam syair beliau, syair yang cukup terkenal, di antara penggalan syairnya beliau mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika seandainya engkau memiliki hati yang qanaah, hati yang mampu menerima, bersyukur terhadap apapun yang telah Allah berikan, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau dan raja-raja di dunia ini tidaklah beda. Bagaimana maksudnya? Bagaimana seseorang itu memiliki derajat yang sama dengan para raja, sedangkan dia bukanlah orang-orang yang seperti para raja. Maka Imam Syafi'i memberikan syarat, yaitu hati yang qanaah. Karena kaum muslimin sidang jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sejatinya syarat seseorang menjadi bahagia ialah ketika dia mampu mengatur hatinya. Kita dapati beberapa orang ketika ingin mendapatkan kebahagiaan hanya berjalan di tepi sungai ataupun berjalan di pematang sawah. Lantas rasa semangatnya kembali, kesenangannya kembali datang. Tentunya berjalan-jalan di pematang sawah itu tidak menghabiskan biaya nol. Dan sebagian orang untuk merasa bahagia harus berangkat ke luar negeri, berlibur ke Bali misalkan, berlibur ke tempat mewah yang tentunya menghabiskan uang jutaan bahkan puluhan juta, yang ujung-ujungnya sama, yaitu bahagia. Bukankah kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang yang berjalan di pematang sawah sama seperti hal yang didapati oleh seseorang yang berjalan ke luar negeri, yaitu hatinya sama-sama bahagia. Namun orang yang pertama ini dia tidak menghabiskan apapun karena dia memiliki hati yang qanaah dan mampu bersyukur dengan keadaan, bahkan dengan melihat-lihat sawah. Maka kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, jika ada orang yang menanyakan kepada kita, siapakah orang yang paling bahagia? Tentunya kita akan menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tidak syak, tidak ada keraguan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling bahagia. Jika seandainya kita mengatakan bahagia itu disebabkan karena harta ataupun kenikmatan yang telah Allah berikan, maka kita pasti akan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling sengsara. Ya. Namun Rasulullah menjadi orang yang paling bahagia bukan karena hartanya, bukan karena kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, namun karena beliau memiliki hati yang qanaah. Kita bacakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dan Abu Naim dalam kitab Hilyatul Awliya dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasiratin fa uthira al-hasiru fi jildihi faj'altu amsahu anhu wa aqulu bi abi wa ummi ya Rasulullah ala adintana an nabsuta laka syai'an yaqika minhu tanamu alaih. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pelepah kurma, di atas sandaran yang tidak pantas, pelepah kurma ataupun pelepah kelapa mungkin dalam kehidupan kita. Artinya bukan sesuatu yang pantas untuk tidur. Sehingga ketika beliau bangun, pelepah kurma pun meninggalkan bekasnya di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ibnu Mas'ud mengatakan, aku pun membasuh ataupun memegang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengatakan bi ami ya ummi ya Rasulullah. Hai Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan kami meletakkan sesuatu di atas tempat tidurmu sehingga engkau bisa tidur di atasnya? Ya, biarkan kami letakkan kasur yang empuk ya Rasulullah. Biarkan kami letakkan sesuatu yang nyaman engkau tidur. Jangan engkau tidur di atas pelepah kurma seperti ini. Maka apa kata Rasulullah? Mali wad dunya. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Ma ana wad dunya. Apa hubunganku dengan dunia? Innama ana wad dunya karakibin. Sesungguhnya aku hanyalah sebagai seorang yang berjalan di tengah jalan. Istadalla tahta syajarah. Kemudian dia menemukan sebuah pohon, lantas dia beristirahat di bawah pohon tersebut. Ya. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia pergi meninggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu betul bahwasanya kesengsaraan yang dia rasakan sekarang, ketidaknikmatan yang dia rasakan dalam kehidupannya ibarat seseorang yang berjalan di tengah jalan lantas menemukan sebuah pohon untuk beristirahat. Tentunya seseorang yang punya akal yang cerdas, ketika dia beristirahat di bawah pohon, dia tidak akan membangun rumah di sana. Dia tidak akan membawa kasur ke sana, karena dia tahu istirahatnya dia di bawah pohon hanyalah sementara. Dia akan beristirahat apapun yang dia dapatkan di sana, baik di atas batu ataupun di akar pohon tersebut. Intinya dia beristirahat sejenak, lantas dia pergi. Maka Rasulullah mengibaratkan dunia ini ibarat jalan, dan kita ialah musafir yang akan pulang ke rumah. Lantas kita menemukan sebuah pohon, dan orang yang cerdas tidak memikirkan bagaimana pohon yang dia duduki sementara. Maka begitulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tahu betul bagaimana dunia ini, lantas beliau mampu menerimanya apapun yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian hadis berikutnya tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau dari sahabat Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ya bna ukhti, inna kunna lananzura ila al-hilali thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi syahraini thumma wama awqadna fi abiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narun faqalat ya khalah ma kana yu'ishukum qalat al-aswadan at-tamru wal ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya mereka keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 3 bulan. 3 bulan wama
awqadna fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dan rumah Rasulullah tidak memasak apa-apa. Artinya selama 3 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan yang beliau masak di rumahnya. Kemudian ya, keponakan Aisyah ini pun terkejut. Makana ya'ishukum, lantas dengan apa kalian hidup? Ya, maka Aisyah mengatakan al-aswadan, at-tamru wal ma. Kami hidup dengan kurma kering dan air putih. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu qanaah menerima apapun yang telah Allah berikan, mampu hidup selama 3 bulan, tidak pernah dimasak apa-apa, hanya makan kurma kering dan air. Ya, maka banyak sekali cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau ketika berperang hilang gigi gerahamnya, ya dilempar oleh batu oleh penduduk Taif. Lantas ketika beliau menggali parit di Khandaq pada perang Khandaq, sampai saking laparnya beliau mengikat perutnya dengan 2 batu. Jika seandainya kesenangan, kebahagiaan itu kita ukur dengan banyaknya kenikmatan atau banyaknya dunia ataupun harta yang kita miliki, maka sungguh kita akan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling sengsara. Namun sejatinya beliau adalah orang yang paling bahagia, karena orang yang paling tahu apa yang telah Allah janjikan, paling tahu tentang takdir Allah, paling yakin tentang surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya Rasulullah menjadi orang yang paling bahagia. Kemudian disebutkan beberapa cerita tentang salaf kita, di antaranya Ibrahim bin Adam. Dikatakan beliau berjalan di samping sungai dan beliau tidak memiliki apa-apa melainkan hanya 2 roti kering. Roti kering yang mungkin apabila kita makan langsung membuat kita tersedak, ya, seperti kita makan dedak mungkin. Ya, lantas beliau berjalan di samping sungai dan beliau mencelupkan rotinya ke dalam air, lalu beliau memakannya. Apa kata beliau? Lau ya'lamul muluk ma nahnu minan ni'am lajaladuna bisuyuf, atau kama qala. Kalau seandainya orang-orang kaya itu tahu kenikmatan apa yang kami rasakan saat ini, maka sungguh mereka akan iri kepadaku, lantas mereka akan membunuhku dengan pedang mereka. Beliau hanya makan 2 roti kering dengan air sungai. Namun bagaimana beliau menanggapi bagaimana kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, lantas beliau bersyukur dengan hati yang qanaah, hati yang mampu menerima apapun yang telah Allah berikan. Lantas kata-kata yang sangat luar biasa keluar dari mulut beliau, mengatakan, kalau seandainya orang kaya itu tahu bagaimana kenikmatan yang kurasakan, maka sungguh mereka akan iri kepadaku dan mereka akan membunuhku saking irinya. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, maka sungguh kebahagiaan itu akan datang jika seandainya kita memiliki hati yang qanaah. Jika seandainya hati ini tidak memiliki sifat qanaah, maka bagaimanapun kenikmatan yang kita dapatkan, mustahil kita menjadi orang yang bahagia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita dalam hadisnya bahwasanya seorang anak Adam itu tidak akan pernah berhenti apabila Allah berikan kepadanya 1 lembah penuh dengan emas. Seseorang mendapatkan emas sebesar masjid ini, itu tidak akan cukup untuknya. Dia akan berusaha mencari lembah yang kedua. Dia akan berusaha mencari masjid yang kedua yang sebesar emas, ya, emas yang sebesar masjid ini lagi. Dia dapatkan yang kedua dan dia tidak akan berhenti sampai yang kedua. Dia akan mencari yang ketiga dan seterusnya. Dan sungguh dia tidak akan pernah berhenti, ya, kecuali ajal telah menjemputnya. Maka sungguh bahagia itu bukan karena harta, namun ketika kita mampu memiliki hati yang qanaah. Karena dunia diibaratkan sebagai air laut. Seseorang yang berusaha minum air laut, maka bukan dahaga yang pergi darinya, melainkan dia akan bertambah haus. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, maka bagaimana kita bisa memiliki hati yang qanaah ini? Tentunya dengan mengetahui tentang hakikat dunia ini, dunia yang sangat fana, yang Allah katakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang inginkan ajilah, kata Allah. Ajilah ini
dalam bahasa Arab diartikan sesuatu yang sangat cepat berlalunya. Ya. Maka sesuatu yang cepat dinamakan ajilah. Lantas dalam ayat ini Allah menyamakan ajilah dengan dunia. Kenapa? Karena dunia merupakan sesuatu yang sangat cepat hancur, sangat cepat rusak, sangat cepat menjadi fana. Maka Allah katakan, "Man kana yuridul ajilah, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang ingin sesuatu yang cepat tadi, barang siapa yang ingin dunia, maka akan kami berikan dunia itu kepadanya. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian di akhirat akan kami jadikan tempat tinggalnya neraka jahannam. Yaslaha madhmuman madhura. Ia akan tinggal di dalamnya, masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Wa man kana yuridul akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia berusaha untuk mencapainya, maka itulah orang-orang yang Allah akan bersyukur terhadap amalan yang dia lakukan, yaitu akan Allah berikan surga kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, maka jangan jadikan sesuatu yang membuat kita bahagia, yaitu harta kita ataupun dari kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya. Karena sungguh apabila itu menjadi patokan kebahagiaan kita, maka apabila harta itu hilang, harta kita rusak, ataupun sesuatu yang kita cintai itu pergi dari kita, maka kita akan menjadi orang yang gila, orang yang stres, orang yang tidak akan bisa lagi bahagia. Maka jadikan hati kita ini hati yang qanaah sebagai sumber kebahagiaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam perkataan beliau yang terkenal, beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Apabila surga dunia ini belum dirasakan oleh seseorang, maka sungguh dia tidak akan pernah bisa masuk surga di akhirat. Apa surga itu? Beliau mengatakan, "Madza yaf'alu bi a'da'i?" Musuhku bisa apa? Musuhku mau berbuat apa kepadaku untuk menghilangkan surgaku ini? Beliau mengatakan, "Ana jannati wa bustani fi sadri." Sesungguhnya surgaku itu ada di dalam hatiku. Madza yasna'u bi a'da'i? Jadi musuhku mau apa? Bagaimana mereka bisa mengambil surgaku? Jika seandainya aku menjadikan sumber kebahagiaanku adalah harta, maka simpel sekali. Mereka mengambil semua hartaku, lantas surgaku hilang. Jika seandainya kebahagiaanku, surgaku adalah anak-anakku, maka jika mereka membunuh anak-anakku, maka sungguh kebahagiaanku akan hilang. Jika seandainya kebahagiaanku adalah istri maupun pasangan hidupku, maka simpel saja, mereka membunuh istri-istriku ataupun pasangan hidupku, maka kebahagiaanku akan hilang. Namun beliau mengatakan, "Ana jannati wa bustani fi sadri." Surgaku itu ada di dalam dadaku, di dalam hatiku. Madza yasna'u bi a'da'i? Lantas musuhku mau apa? Bagaimana cara mereka menghilangkan kebahagiaan dariku? Beliau mengatakan, Inna hasbi khalwah. Apabila musuhku itu mau mengurungku dalam penjara, mereka marah kepadaku, ingin membuat aku tidak bahagia, lantas mereka mengurungku dalam penjara, maka beliau mengatakan, inna habsi khalwah. Sesungguhnya penjara ialah tempat berdua-duaan antara diriku dengan Allah. Kalian masukkanku ke penjara, maka di penjara aku tetap akan bahagia, karena sungguh aku bisa berduaan dengan Allah dalam penjara. Wa qatli syahadah. Apabila kalian ingin membunuhku, maka sungguh aku mati dengan mati syahid, maka beliau akan bahagia. Wa ikhraji min baladi siyahah. Dan apabila kalian ingin mengeluarkanku, mengusirku dari tempat tinggalku, maka sungguh itu hanyalah ibarat jalan-jalan ataupun wisata yang akan beliau rasakan. Maka apapun yang dilakukan oleh musuh Ibnu Taimiyah itu tidak bisa menghilangkan kebahagiaan yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah, karena beliau menjadikan sumber kebahagiaannya di dalam hatinya. Hati yang qanaah, yang mampu menerima apapun ya takdir yang telah Allah berikan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika kita memiliki hati yang qanaah, maka sungguh tidak ada beda
di antara kita dan antara para raja yang memiliki banyak harta. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, kemudian sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap muslim yaitu az-zahadah, sifat zuhud. Wa amma az-zahadatu fayaqulu haqiqatu az-zuhdi az-zuhdu bil harami wal ibti'adu an himahu bil kafi an mushtabahat wa ka'annahu arada biz-zuhdi huna al-wara' لأن هناك ورعا وزهدا الزهد أعلى مقاما من الورع لأن الورع ترك ما يضر الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب. Kemudian Syekh menyebutkan sifat kedua yang harus dimiliki oleh setiap mukmin yaitu sifat zuhud. Apa itu zuhud? Maka dikatakan hakikatuz zuhdi, hakikat kezuhudan ialah zuhud mampu meninggalkan sesuatu yang haram dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat. Itu sejatinya yang dinamakan dengan zuhud. Jadi zuhud bukan semata-mata seseorang yang miskin, tidak punya harta sedikit pun, ataupun yang mereka menamakan diri mereka sebagai wali Allah yang pergi ke hutan, tinggal di gua-gua, yang tidak mau berhubungan dengan manusia. Bisa jadi mereka termasuk orang yang zuhud, namun hakikat zuhud bukanlah seperti itu. Karena betapa banyak orang yang kita perhatikan kehidupan dunianya tidak punya apa-apa. Ya, jangankan untuk naik mobil, bahkan untuk makan hari ini saja mereka tidak tahu mau makan apa. Namun ketika dia bangun tidur, tidaklah yang dia pikirkan dalam pikirannya melainkan hanya dunia, sehingga yang dia lakukan setiap harinya hanyalah bekerja dan tidak pernah teringat yang namanya salat, tidak pernah teringat akan halal dan haram. Maka meskipun dia ialah orang yang tidak punya harta sedikit pun, maka sungguh dia bukanlah orang-orang yang zuhud. Sejatinya dia adalah orang yang sangat cinta kepada dunia. Ya, zuhud kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bukanlah meninggalkan sesuatu ataupun dunia di tangan. Bisa jadi dunia berada di tangan kita. Kita perhatikan betapa banyak orang kaya, luar biasa kekayaannya, namun kekayaannya hanya mereka genggam di tangan mereka, namun tidak masuk ke hati mereka. Mereka buktikan jika seandainya ada kesempatan untuk berinfak, maka tidak ada kesempatan untuk mereka manfaatkan. Mereka bangun masjid Allah, mereka bantu para fuqara, orang-orang fakir, dan mereka bangun ma'had-ma'had tempat belajar. Meskipun mereka adalah orang-orang kaya yang digelibangi dengan harta, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang zuhud. Orang yang miskin, yang sangat miskin, tidak punya apa-apa, namun tidak ada yang dia pikirkan setiap harinya melainkan hanya dunia. Tidak pernah teringat akan salat, puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya. Maka meskipun mereka miskin, itulah orang yang sangat cinta kepada dunia. Maka disebutkan sebuah perahu, apabila perahu itu berjalan di atas air, maka itu adalah hal biasa. Namun akan menjadi musibah apabila air masuk ke dalam perahu. Seorang manusia, seorang anak Adam hidup di dunia, hidup di atas dunia dan di tangannya ada dunia. Ya, dia memiliki dunia, itu bukanlah masalah. Namun yang menjadi masalah apabila dunia masuk ke dalam hati anak Adam. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, maka kezuhudan ini juga harus kita miliki. Intinya ketika kita mampu menjauhi hal-hal yang haram, ya, menjauhi larangan-larangan Allah, meninggalkan sesuatu yang syubhat, maka sungguh kezuhudan itu telah kita dapatkan. Maka sangat lucu sekali kita perhatikan orang-orang yang mencari rezeki, bekerja setiap harinya, namun tidak pernah teringat akan salat, tidak teringat akan Allah Azza wa Jalla, tidak pernah ingat akan ibadah. Dia mengatakan dia ingin mencari rezeki, tapi dia menjauh dari zat maha pemberi rezeki. Allah ialah zat Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Ketika dia ingin mencari rezeki, dia bukan malah mendekat kepada zat yang memberi rezeki, lantas dia menjauh sejauh-jauhnya. Maka pertanyaannya, apakah itu orang-orang yang cerdas? Apakah itu orang yang benar-benar ingin mencari rezeki? Maka banyak sekali kita dapati ayat-ayat dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang ibadah,
kemudian setelahnya Allah sebutkan tentang rizki. Karena sungguh rizki itu akan datang setara dengan ibadah, kuatnya ibadah kita. Ya. Maka di antara ayat yang sangat masyhur yang sering para khatib bacakan, ya, ayat yang mungkin setiap kita menghafalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Setiap kita apabila ditanyakan oleh orang, untuk apa Allah menciptakanmu? Untuk apa Allah menciptakan kita? Lantas setiap kita akan menjawab, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata kalau kita baca ayat berikutnya, maka Allah akan sebutkan tentang rizki. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah katakan, aku tidak pernah meminta kepada manusia itu rizki, dan aku tidak pernah meminta untuk diberi makan. Sesungguhnya Allah lah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang sangat kuat kekuatannya. Maka ketika Allah perintahkan kita, menciptakan kita untuk menjadi hambanya yang terus beribadah kepadanya, maka rizki itu akan Allah jamin. Maka dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ya, Allah katakan, perintahkan keluargamu, perintahkan anak-anakmu, perintahkan istri-istrimu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Karena perintah di atas kebaikan tentunya akan mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Ya. Maka Allah katakan, la nas'aluka rizqa, kami tidak pernah meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberi rizki kepada kalian. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah perintahkan kita untuk salat, maka Allah jamin setelahnya rizki. Maka betapa banyak ayat-ayat tentang ketakwaan kemudian diakhiri tentang rizki. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan Allah jadikan setiap permasalahannya ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan-jalan yang tidak pernah ia sangka, jalan-jalan yang sangat luar biasa. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguh Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Maka dari itu, ya, ketika kita ingin mendapatkan rizki yang halal, rizki yang baik, maka salah satu caranya yaitu dengan terus mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan itulah hakikat kezuhudan. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, Syekh menyebutkan di antara seseorang itu disebut sebagai seorang yang zahid ataupun seorang yang zuhud, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu, ya, dalam bahasa Arab diartikan sesuatu yang tidak jelas. Ya, ketika kita melihat sesuatu tidak jelas, itu namanya syubhat. Ya, dalam hal ini tentunya yang dimaksud tidak kejelasan antara halal ataupun haramnya. Dia tidak jelas apakah dia halal ataupun dia haram. Ya. Maka ada cara agar kita bisa bebas dari hal ini. Jadi cukup mudah. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Dawud dan para ulama sunan lainnya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awma'a bi asba'ihi ila udhunayhi innal halala bayyin wal harama bayyin wa inna bainal halali wal harami mushtabahat la yadri katsirun minan nas faman tarakaha istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'aha yushiku an yaqa'a fil haram.
Maka beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat ini ketika meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menunjukkan gaya-gaya tertentu. Di antara hadis ini Nu'man bin Bashir beliau mengatakan ketika beliau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menunjuk pada telinganya. Maka ini namanya hadis musalsal. Setiap orang yang meriwayatkan hadis akan memegang telinganya mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Di antara hadis lain misalkan ketika Rasul memanggil sahabat, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah. Kemudian setiap sahabat apabila ingin meriwayatkan hadis ini, mereka memanggil sahabatnya kemudian mengatakan inni uhibbuk, aku mencintaimu karena Allah. Kemudian baru disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dengar? Beliau mengatakan innal halala bayyin. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas. Betapa banyak sesuatu yang halal pada kehidupan kita itu jelas kehalalannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Wal harama bayyin, dan sesuatu yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang syubhat, sesuatu yang tidak jelas hukumnya apa. Dan kebanyakan orang tidak tahu tentang hal yang syubhat ini. Lantas apabila kita menemukan sesuatu dalam kehidupan kita, baik itu pekerjaan kita, amalan kita, ataupun hal-hal muamalah kita, dan kita tidak tahu hukumnya apa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cara agar kita bisa selamat. Beliau mengatakan, "Faman tarakaha istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menemukan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar-samar, lantas dia meninggalkannya, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang menemukan sesuatu yang syubhat, dia tidak tahu hukumnya apa, kemudian dia tetap berada di atasnya, waqa'a fi haram, maka sungguh dia telah jatuh di atas keharaman. Maka apabila kita menemukan sesuatu yang syubhat, banyak dalam hal hari ini, misalkan sesuatu berupa rokok, menghisap rokok. Banyak di antara kita mengatakan ini kan ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan mubah. Ada lagi mengatakan nggak apa-apalah, ini kan syubhat. Syubhat, yang belum jelas hukumnya apa. Ulama saja berbeda-beda pendapat. Jadi kalau kita kembali ke dalam hadis ini, maka orang-orang yang selamat, misalkan ke dalam hukum rokok ini, maka dialah yang mampu meninggalkan rokok. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang syubhat, tidak katakan haram, seperti yang dia katakan syubhat misalkan, maka barang siapa yang mampu meninggalkan yang syubhat ini, maka sungguh dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram, dan barang siapa yang jatuh kepada sesuatu yang syubhat, maka sungguh dia telah jatuh kepada sesuatu yang haram. Maka Al-Imam Syafi'i menyebutkan, lau usal insanu ila li'aqalin nas surifa ila zuhad. Apabila beliau ingin seseorang itu meminta nasihat kepadanya, tunjukkan kepadaku orang yang paling berakal ataupun orang yang paling berwibawa ataupun orang yang paling bijaksana, maka beliau akan menunjukkan orang yang paling zuhud. Kenapa? Karena seseorang yang zuhud itu ialah orang yang paling bijaksana sejatinya. Karena seseorang apabila mampu meninggalkan yang haram, meninggalkan sesuatu yang Allah larang, meninggalkan sesuatu yang syubhat, maka dia akan menjadi orang yang paling bijaksana. Karena di antara tanda baiknya Islam seseorang, kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya agama seseorang ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Sesuatu yang tidak bermanfaat saja, dan itulah sesuatu yang mubah, boleh. Namun dia memperhatikan tidak ada manfaat dari sesuatu itu, maka dia tinggalkan, apalagi sesuatu yang syubhat. Maka orang ini, orang-orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang haram, bahkan sesuatu yang tidak bermanfaat meskipun itu boleh, maka itulah tanda baiknya agama seseorang. Maka Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanyakan,
ala tusannifu kitaban fi zuhdi, wahai imam, kenapa engkau tidak menulis satu kitab yang menjelaskan tentang zuhud? Maka beliau menjawab, qad sannaftu kitaban fil buyu', sungguh aku telah menulis suatu kitab tentang jual beli. Apa maksudnya? Maka yang beliau pahami, seseorang yang zuhud itu ialah seseorang yang mampu beramal muamalah yang benar dalam jual belinya. Ketika seseorang itu mampu dalam jual beli meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan larangan Allah, bahkan meninggalkan yang syubhat, maka sungguh dia adalah orang yang zuhud. Ya, maka ketika beliau ditanyakan, kenapa engkau tidak menulis kitab tentang zuhud? Maka beliau menjawab, aku telah menulis satu kitab tentang jual beli. Kaum muslimin sidang jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka dua sifat ini, ya, sifat qanaah, yaitu mampu menerima apapun yang telah Allah berikan kepada kita dengan hati yang lapang, dan sifat zuhud, keduanya merupakan sifat yang sangat penting yang harus kita miliki dalam kehidupan ini, karena sungguh dengan keduanya kita mampu bahagia. Karena jika dua sifat ini tidak kita miliki, kita memiliki hasrat yang tinggi terhadap dunia, apapun ingin kita peroleh, maka ingatlah sesungguhnya sejatinya dunia ini hanyalah penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ialah penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Apabila kita tidak paham dunia adalah penjara dan kita terus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, ingatlah di penjara itu semua hal terbatas. Maka kita bersabar sedikit, menerima apapun yang kita terima dalam kehidupan penjara ini, sehingga Allah bebaskan kita dan Allah berikan kita surga, dan di sana kita akan mendapatkan, Allah katakan, walahum fiha ma tashtahi anfusuhum walahum fiha ma tad'un walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kita akan mendapatkan semua hal yang kita inginkan, dan dalamnya kita akan mendapatkan semua hal yang kita minta. Maka semoga dengan pengajian yang singkat ini dapat menjadikan manfaat bagi kita, menjadikan kita tokoh orang-orang yang memiliki sifat qanaah dan zuhud. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, apabila tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tentang masalah mashu alal khuffaini, ya, membasuh di atas sepatu. Ya, jadi di antara syariat kita ada yang namanya membasuh di atas sepatu. Seseorang yang memakai sepatu, kemudian dia ingin salat dengan sepatunya dan dia tidak melepaskan, ya, maka dia boleh salat dan berwudu dengan menyapu sepatunya. Namun para ulama memberikan syarat kepada sepatu, yaitu sepatunya harus menutupi mata kaki. Tidak boleh sepatu yang nampak mata kaki. Kemudian sepatunya harus sesuatu yang kuat. Artinya bukan sepatu yang tipis, apabila kena air langsung masuk air. Sesuatu yang kuat, karena pada masa itu disebut dengan khuf. Khuf ini terbuat dari kulit, ya, sehingga apabila dia disiram dengan air tidak akan masuk air, ya. Kemudian syarat berikutnya, sebelum kita memakai sepatu, kita harus setelah berwudu dulu. Artinya setelah bersuci, ya. Kemudian masanya, waktunya, apabila kita seorang yang mukim, tidak melakukan perjalanan, intinya misalkan kita ke kebun sehingga tidak sempat pulang, sehingga salat di kebun, maka batas untuk membasuh di atas sepatu yaitu 1 hari. 1 hari dihitung setelah hadas pertama. Misalkan kita berwudu, kemudian memakai sepatu, dan kita berhadas jam 1, maka kita hitung sampai jam 1 keesokan harinya, itulah batas kita untuk membasuh, ya, di atas sepatu. Adapun sebagai seorang yang musafir, maka batasnya 3 hari 3 malam. Maka dia boleh memakai dan membasuh sepatunya selama 3 hari dan 3 malam, dengan syarat selama itu dia tidak pernah membukanya. Apabila dia buka, maka kembali dihitung dengan hitungan pertama lagi apabila dia ingin memakai lagi. Kemudian cara bersucinya bagaimana? Maka kita berwudu seperti biasa, ya. Di antaranya hadis dari Mughirah bin Syu'bah, beliau di antara pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku pernah membawa satu tempat air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau berwudu. Ya, kemudian aku pun menuangkan air kepada Rasulullah untuk berwudu, sehingga ketika sampai kepada kaki,
maka beliau ingin melepas sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Da'huma fa inni albasuhuma tahiratan." Biarkan keduanya tetap aku pakai, karena sesungguhnya aku telah memakainya di atas taharah. Aku dulu memakainya ketika aku telah bersuci. Maka Rasulullah dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah, ya, mengambil air kemudian membasuh di atas sepatu satu kali, ya. Jadi caranya seperti ini, air kemudian dibasuh, selesai satu kali. Maka sebagian kita mungkin akan mengatakan, kenapa yang dibasuh di atas sepatu, kan yang kotor di bawahnya? Ya, maka Ali mengatakan, laukana dinu birra'i, kalau seandainya agama ini kita pakai kepala kita, lakana asfalul khuffi a'la minal mashi min a'lahu, aula minal mashi min a'lahu. Kalau seandainya agama itu pakai pikiran kita, rasional kita, maka sungguh bawah sepatu itu lebih pantas kita sapu melainkan atasnya. Namun ketika wahyu datang, Rasulullah mengajarkan kita untuk membasuh di atas sepatu, maka itulah yang menjadi syariat dan bukan bawahnya. Terserah apapun berada di bawahnya, intinya yang kita basuh ialah di atasnya, yaitu satu kali, cukup satu kali dengan air segini, ya, sehingga kita boleh salat dengannya, ya. Iya. Kalau sepatunya dilepas berarti harus wudu. Kalau sepatunya dilepas, misalkan kita telah memakai sepatu sebelumnya dan dalam keadaan bertaharah, telah bersuci dulu. Kemudian kita memakai sepatu dan kita berhadas lagi. Lantas kita berwudu dan membasuh sepatu kita, kemudian sampai ke tempat orang meninggal kita melepaskan sepatu, maka kita harus wudu lagi. Karena taharah tadi, sepatu tadi seperti kaki kita. Ketika kita melepaskan sepatu, maka ada bagian kaki kita yang belum kita sucikan, maka harus kita sucikan. Namun ketika kita memakai sepatu, seolah-olah sepatu inilah yang menjadi kaki kita, ya, maka kita salat dengan sepatu. Ya, mungkin untuk kehidupan kita sekarang jarang sekali orang yang salat dengan sepatu. Namun apabila kita pergi ke negeri Timur Tengah sana, karena banyak sekali masjid-masjid ataupun tempat-tempat yang kumuh dan masjidnya itu tidak beralas seperti ini, maka mereka salat dengan sepatu mereka, dan ada yang salat dengan sandal-sandal mereka. Namun salat dengan sandal tetap berlaku hukum wuduk seperti biasa. Namun apabila kita memakai sepatu, boleh membasuh di atas sepatu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain? Baik. Apabila tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.